Halo teman-teman dan guru-guru, sekarang saya akan mempresentasikan seni kaya Art Nouveau. Art Nouveau adalah gerakan seni dekoratif dan arsitektur yang lahir dan berpusat di Eropa Barat. Gerakan ini dimulai pada tahun 1880-an sebagai reaksi menentang penekanan sejarah pada karya-karya seni pertengahan abad ke-19. Gerakan ini juga memiliki komitmen untuk menghapuskan hierarki tradisional dalam seni, di mana pada masa itu banyak yang berpandangan bahwa seni lukis dan seni pahat lebih superior jika dibandingkan dengan seni kerajinan dekoratif. Yang menyebabkan gerakan ini lebih banyak mempengaruhi jenis seni yang kedua. Art Nouveau dikenal dengan nama yang berbeda-beda di banyak negara. Di Jerman, ia dikenal dengan nama Jugendstil. Di Austria, orang-orang menyebutnya Session-Stil. Dan di Spanyol, julukannya Modernismo. Ciri-ciri Art Nouveau. Yang pertama, garis-garis sensual dan cahaya halus. Kedua, tokoh feminim dan rambut keriting. Ketiga, gaun. Keempat, kurva tumbuhan dan daun willow. Kelima, gelombang memutar. Keenam, rincian geometris dan warna-warni. Alam-alam alam adalah inspirasi utama dalam Art Nouveau, diwujudkan dalam berbagai cara. Mungkin didorong oleh migrasi massal perkotaan, desainer Art Nouveau menggunakan bentuk bunga dan organik bergaya untuk mengembalikan alam kehidupan modern. Crustacea dan capung, anggrek dan Inggris, bunga popi dan tulip, banyak flora dan fauna muncul di barang pecah belah Art Nouveau, keramik, interior, dan ilustrasi buku. Karya-karyanya memiliki gaya dekoratif tumbuh-tumbuhan yang meliuk-liuk dan tidak kaku. Kurva-kurvanya merupakan kurva melengkung. Selain menggambarkan jenis flora art, Nouveau juga menggambarkan kecantikan wanita. Tak hanya itu, pada beberapa karyanya juga terdapat gambar hewan, ukiran, dan ulir flora yang terdapat di Art Nouveau dibuat cenderung berlebihan untuk menekankan emosi yang ada. Samping kiri adalah gambar foto dari anak tangga yang merupakan gaya dari Art Nouveau. Di bidang grafis, seni rupa, pola-pola desainnya mengadopsi bentuk wanita dan bunga penuh dengan garis-garis lengkung. Juga binatang-binatang seperti capung dan kupu-kupu yang kebetulan sayapnya mempunyai pola gambar yang sesuai dengan semangat kayak Art Nouveau. Paruh kedua abad ke-19 menyaksikan ledakan di media cetak seperti surat kabar, novel, lembaran kertas, karikatur, cetakan, dan buku bergambar. Garis-garis berliku dengan motif Art Nouveau yang diilhami alam sering muncul di sampul buku dan plat buku ekliptis. Majalah dan jurnal yang meliputi tren artistik dan dekoratif diluncurkan di Eropa dan termasuk Libre de Horace, Versacrum, The Savoy, Laplum, Decorative Counts, and John Jaken. Yang terakhir adalah Mingguan Budaya Penentu Tren yang populer yang diterbitkan oleh Georg Hild yang memberi nama Gerakan Jaken Stil. Di kiri ini adalah merupakan majalah dari Libre de Horace. Kemudian arsitektur Art Nouveau adalah pernyataan modernitas nasional dan cita rasa estetika yang dimungkinkan oleh material baja, besi, dan kaca, dan teknik industrialisasi. Desain besi, tempat cair, dan periuk arsitektur menghadirkan kesan khas dan mewah pada fasad, bangunan, dan jembatan. Arsitek dan desainer Art Nouveau berusaha menciptakan karya yang memiliki kosakata visual yang konsisten. Diinginkan bahwa setiap elemen lingkungan binaan di, di dalam dan di luar harus dirancang dengan mempertimbangkan keseluruhan kontur organik bagian luar bangunan dipadukan dengan interior yang sama menariknya. Penggunaan bentuk tumbuh-tumbuhan dalam pengerjaan logam sering terlihat dalam arsitektur, segera juga muncul dalam peralatan perak, lampu, dan barang-barang dekoratif. Di kiri merupakan adalah karya dari Antonio Gaudí di Sagrada Familia Barcelona. Namanya tempatnya Sagrada Familia. Kemudian desainer ternama, seniman dan desainer ternama yang merupakan simbol dari gerakan Art Nouveau antara lain adalah Aubrey Bradley, A.H. McMurdo, Charles Rickett, Walter Crane, kemudian dari Inggris arsitek Charles R. Mackintosh, kemudian dari Skotlandia arsitek Henry van de Vogt dan Victor Horta, kemudian dari Belgia arsitek dan desainer dari pintu masuk Paris Metro Hector Guimard,
dan perancang periasan Rene Lalegi dari Prancis, kemudian yaitu pelukis Gustav Klimt, kemudian dari Austria arsitek Austria yaitu Antonio Gaudí dari Spanyol, ilustrator Otto Eckermann dan arsitek Peter Behrens dari Jerman, inisiator kayak ornamen floreale Giuseppe Sommaurga dari Italia, dan arsitek Louis Sullivan dan desainer perlengkapan kaca Louis C. Tiffany dari Amerika Serikat. Art Nouveau telah sukses diadaptasi ke berbagai jenis dekoratif, termasuk furnitur, perhiasan, desain buku, hingga ilustrasi. Identitas khas gaya seni ini adalah kekayaan ornamen dan unsur-unsur asimetris dalam karya-karya yang mengadopsinya. Banyak seniman dan pengamat Art Nouveau yang berpendapat bahwa fungsi dari sebuah objek seharusnya menentukan bentuk dari karya tersebut. Paham ini kemudian berakar dan mempengaruhi gerakan penerus dari Art Nouveau seperti modernisme dan Bauhaus. Ini merupakan karya dari Antonio Gaudí, yaitu karya Casa Mila di Barcelona, Spanyol. Kemudian ini adalah contoh-contoh kayak Art Nouveau. Ini merupakan satu contoh dari interior, kemudian ada arsitektur, desain grafis, print product yang diterapkan pada gaya Art Nouveau. Sekian dan terima kasih dari saya Marcel Hermawan.